Pemirsa, harga emas terus melambung tinggi di tengah kemelut ekonomi. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu alasannya. Uniknya bukannya menjual, masyarakat justru berbondong-bondong membeli emas hingga butik emas Antam di sejumlah daerah kehabisan stok. Apakah ini adalah tren yang positif atau justru alarm tanda bahaya? Usai Lebaran, harga emas naik gila-gilaan. Masyarakat pun berbondong-bondong untuk mengantri membeli emas sebagai investasi. Apakah ini merupakan hal yang positif atau justru merupakan alarm yang perlu menjadi perhatian kita? Ikuti penelusuran kami. Harga emas terus melambung tinggi, terutama usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor imbal balik pada awal April lalu. Uniknya, bukannya menjual atau buyback, masyarakat justru berbondong-bondong membeli emas. Bahkan sejumlah butik emas Antam di Jakarta dipadati pembeli sejak subuh. Tak sedikit yang tak kebagian logam mulia. Salah satu emas yang jadi buruan masyarakat adalah logam mulia yang dijual di Antam. Kalau kita lihat ini masih siang pemirsa, tapi ternyata sudah habis stok emas hari ini. Bahkan untuk emas Gibbs Harris pun ini juga sudah habis. Jadi memang membuktikan bahwa banyak masyarakat yang tertarik untuk membeli emas sebagai investasi. Nah, itu kalau logam mulia. Lalu bagaimana dengan yang ada di toko perhiasan? Apakah pembelian ikut naik atau justru turun? Kita lihat. Kalau tadi kita sudah lihat penjualan logam mulia yang ada di butik emas Antam di TP Simatupang. Nah, saat ini saya akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa situasi dan juga kondisi di toko perhiasan emas yang ada di Pasar Tebet Barat. Kalau kami lihat kondisinya sepi pemirsa, tapi kita akan coba tanyakan kepada salah satu penjual apakah memang benar-benar sepi, tidak berdampak meskipun penjualan Antam ini meningkat drastis, atau kebetulan saja ketika saya kemari memang tengah sepi. Halo Mas, maaf boleh ganggu sebentar. Dengan Mas siapa? Dengan Hendra. Mas Hendra, kalau kita lihat penjualan emas ini kan masyarakat sedang banyak membeli begitu ya. Kalau perhiasan sendiri bagaimana pembeliannya? Kalau perhiasan sih nggak seramai LM ya, agak menurun. Itu menurun sudah sejak kapan? Apakah setelah Lebaran atau dari sebelum Lebaran juga? Dari sebelum Lebaran udah mulai turun. Kan harga emas berapa bulan ini kan naik terus kan, otomatis berdampak lah. Tapi kalau kita coba bandingin sama setelah Lebaran di tahun 2024 atau tahun kemarin, ada perbedaan yang signifikan nggak sih Mas? Lumayan signifikan. Iya, daya belinya ya turun. Berapa persen Mas? Dari tahun lalu. Hampir 50% lah. Nah, itu kalau yang beli. Kalau yang menjual emas apakah banyak atau juga menurun? Kemarin ini pas harga emas mulai naik, itu lumayan banyak yang ada kenaikan yang menjual emasnya. Tak hanya sekedar antrian yang mengular, namun pembelian logam mulia Antam memang tercatat melonjak drastis dibandingkan April 2024. Bahkan pembelian secara online nyaris sama dengan pembelian fisik. Harga emas yang terus-terusan naik, kemudian daya beli masyarakat yang ternyata juga ikut naik. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Direktur Utama PT Antam, Niko Kanter. Saya sudah ada di kantornya kebetulan. Pak Niko, halo, apa kabar? Pak Niko, kalau kita bicara soal harga emas yang akhir-akhir ini melambung cukup tinggi begitu ya. Kita lihat trennya sebenarnya seperti apa, Pak? Ya, ini kita tentunya Antam sangat bersyukur ya dengan melihat tren kenaikan daripada harga emas. Jadi kita lihat kalau kita bandingkan ya, tanggal 14 kemarin tuh harga emas itu mencapai 1.896.000 per gram. Kalau kita bandingkan dengan bulan April di tahun 2024,
terjadi peningkatan yang signifikan, sekitar 44%. Kita lihat lagi, tarik ke belakang, dari tahun 2021 sampai 2023, itu rata-rata kenaikannya di kisaran 8%. Tapi di 2023 ke 2024 memang terjadi peningkatan ke 20%. Jadi memang trennya ini, apalagi di bulan April tahun 2025 menunjukkan satu tren yang sangat signifikan. Lalu apakah perang tarif antara Amerika dan Tiongkok menjadi alasan kuat kenaikan harga emas yang tinggi? Jadi kalau kita lihat memang beberapa faktor ini paling khusus tadi bicara masalah stabilitas politik untuk concern kita di perang dagang ini kan betul-betul volatilitasnya cukup tinggi ya, uncertainty-nya cukup tinggi, kejutannya juga cukup tinggi, sehingga ketika ini menjadi faktor pendorong harga emas, kita juga melihat bahwa ada beberapa downside yang mungkin bisa menjadi kejutan juga selain tadi faktor stabilitas ekonomi, perang dagang dan juga geopolitik. Kalau dua faktor ini kan relatif bisa kita amati dengan secara perlahan ya, tapi beberapa faktor downside yang cukup signifikan, misalnya terjadi penjualan masif oleh negara-negara atau bank sentral untuk penjualan emasnya, karena memang posisi harga emas sekarang lagi cukup bagus. Harga emas memang selalu naik tiap tahunnya. Namun usai lebaran tahun ini merupakan kenaikan yang paling masif. Bahkan hingga akhir tahun 2025, diprediksi harga emas mencapai 2,3 juta rupiah per gram. Lalu apa yang harus menjadi perhatian masyarakat sebelum berinvestasi emas di tengah kondisi perekonomian yang tak menentu ini? Yang saya khawatir itu bahkan fenomena orang mengambil pinjaman untuk membeli emas. Nah, pinjaman ini kan tetap ada kewajibannya, cicilannya harus dibayar, bahkan disertai dengan mungkin tingkat suku bunga dan biaya admin lainnya. Sedangkan kalau kenaikan harga emasnya tidak sesuai harapan, ya berarti udahlah dia mesti jual dengan harga yang lebih rendah, plus dia masih harus bayar-bayar lagi. Dan artinya di sini dia double the trouble. Ini yang saya juga khawatir. Masyarakat berbondong-bondong membeli emas bukan dengan uang dingin. Jadi cuma sekedar uang THR. Uang THR ini kan fresh money. Fresh money dengan cold money itu two different things, Mbak. Fresh money adalah uang yang baru kita peroleh, tetapi bisa jadi udah ada peruntukannya. Semua investasi tidak disarankan dibeli dengan uang yang bukan cold money. Banyak faktor pemirsa yang mempengaruhi kenaikan harga emas yang gila-gilaan usai lebaran. Namun, dari masyarakat tetap berbondong-bondong menyerbu untuk membeli emas. Sekedar FOMO atau memang untuk investasi adalah pilihan Anda. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.